Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semuanya. Hari ini kita akan masuk lagi kepada tema 4, subtema 1. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku. Oke, mari kita masuk kepada kata tanya. Ciri sebuah kalimat tanya adalah adanya tanda tanya. Nah, tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dan isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Jadi, kata tanya ini berupa tentang kata tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya mengapa, kata tanya berapa, dan kata tanya kapan, kata tanya bagaimana, dan kata tanya di, ke, dan dari. Jadi anak-anak ustazah ada 7 kata tanya yang kita gunakan ketika kita membuat kalimat tanya. Nah, contoh yang pertama, kata tanya apa. Nah, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, perbuatan, keadaan, situasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Contohnya, apa hak seorang anak di rumah? Apa hak seorang anak di rumah? Itu contoh kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya siapa? Menanyakan tentang pelaku atau orang. Contohnya, siapa yang memberikan kasih sayang kepada anak? Yang ketiga, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa Jono takut dimarahi ibu? Nah, yang keempat, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa harga sepatu Jono yang basah? Yang kelima, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, contohnya, kapan Jono bermain bola? Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau kejelasan dari suatu hal. Contohnya, bagaimana sikap ibu saat melihat Jono pulang bermain bola? Nah, yang ketujuh, kata tanya di, ke, dari, dan mana. Nah, contohnya adalah di mana Jono meletakkan tasnya? Yang kedua, dari mana saja Jono hingga pulang maghrib? Nah, itu adalah merupakan beberapa kata tanya yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah kalimat tanya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kalimat saran. Baik, anak-anak ustazah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Nah, ketika anak ustazah memberikan saran kepada seseorang atau orang lain, harus dengan adab yang baik, seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh kalimat saran adalah sebagai berikut. Sebaiknya lapangan segera dibersihkan bersama-sama oleh Salman, teman-teman, dan warga sekolah. Nah, ketika antum memberikan kalimat saran itu di depannya ada menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, langkah lebih baik. Nah, anak-anak ustazah itu merupakan contoh dari kalimat saran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada hak kewajiban antum di rumah. Nah, baik anak-anak ustazah, sebelumnya kita sudah membahas ya di tema sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ustazah akan mengulas sedikit lagi tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak ustazah, contoh hak anak ustazah adalah disayangi ayah dan ibu. Jadi anak ustazah berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kewajiban anak ustazah adalah menyenangkan hati ayah dan ibunya atau membantu ayah dan ibunya di rumah. Nah, ya anak ustazah, itu merupakan contoh hak dan kewajiban antum di rumah. Nah, oke anak ustazah. Baik anak ustazah, itulah
materi kita hari ini. Semoga anak ustazah tetap semangat dan enjoy dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan tetap semangat dalam mengerjakan modul-modul yang sudah diberikan. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan menjaga kebersihan dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.